Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SMA Negeri 1 Kalibawang, kelas 12 IPA 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 2, yang berjudul Usaha Budidaya Ayam Petelur, yang beranggotakan Bernansyah Setiawan, Eviana Maharani, Ana Barlian, Saskia Hoyrunisa, Dian Pratiwi Setiorini, dan Raden Roro Elfrida Elisia Ivana Fatmarini. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Untuk menjaga kesehatan tubuh, hal yang perlu diperhatikan adalah pola makan. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, diantaranya adalah telur ayam. Telur ayam sebagai sumber protein mempunyai banyak keunggulan, seperti asam amino paling lengkap dibandingkan dengan bahan makanan lain, seperti daging, tahu, tempe, dan lain-lain. Selain itu, telur termasuk bahan makanan sumber protein yang relatif murah. Kualitas telur dapat dilihat secara eksternal dan internal. Kualitas eksternal telur difokuskan pada bobot telur, indeks telur, tebal kerabang, sedangkan kualitas internal telur difokuskan pada warna kuning telur dan hawk unit. Selain itu, North dan Bell 1990 menjelaskan bahwa komposisi fisik dan kualitas telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya bangsa ayam, umur musim, penyakit dan lingkungan, pakan yang diberikan, serta sistem pemeliharaan. Telur merupakan makanan yang digemari oleh banyak orang. Dengan demikian, setiap orang akan membutuhkan telur untuk dikonsumsi demi terpenuhinya gizi setiap hari. Hal itu membuat kami berencana untuk membuat usaha yang bergerak di bidang peternakan, khususnya budidaya ayam petelur. Usaha budidaya ayam petelur ini sangat menguntungkan apabila ditekuni dengan sungguh-sungguh. B. Tujuan. 1. Mengisi waktu luang. 2. Memanfaatkan lahan kosong. 3. Mencari keuntungan. 4. Menambah wawasan dalam bidang usaha yang digeluti. 5. Dapat mengembangkan dan menjaga kelangsungan usaha telur. 6. Memenuhi kebutuhan pasar. C. Peluang pasar. Kami memilih usaha budidaya ayam petelur karena dari segi pemenuhan kebutuhan masyarakat, terdapat banyak rumah makan dan banyak warung-warung yang membutuhkan untuk kembali dijual. Karena telur merupakan salah satu bahan makanan yang banyak dibutuhkan. Misalnya, untuk membuat aneka kue, makanan ringan, dan masih banyak yang lainnya. Oleh sebab itu, peluang bisnis telur ayam akan selalu menjanjikan untuk dijadikan lahan usaha. Oleh sebab itu, menurut kami, peluang dalam membuka usaha budidaya ayam petelur itu cukup tinggi. Bab 2. Analisis biaya. A. Biaya investasi alat dan bahan. 1 kandang jumlah 1 buah dengan harga 45.000. 2. Bibit ayam siap panen dengan jumlah 3 ekor dengan harga 120.000. 3. Tempat minum ayam jumlah 1 buah dengan harga 5.000, jadi totalnya 170.000. B. Biaya tetap. 1 air jumlah 4 liter dengan harga 20.000. 2. Listrik jumlah 1 bulan dengan harga 7.000. 3. Gaji pegawai jumlah 1 orang dengan harga 20.000. 4. Pakan ayam dengan jumlah 2 kg dengan harga 8.000, jadi totalnya ada 55.000 untuk biaya tetap. Untuk biaya tidak tetap, yang pertama ada obat. Kita menggunakan 1 set obat seharga 15.000, kemudian 1 set vitamin seharga 10.000, dan juga 1 set vaksin seharga 15.000. Jadi total biaya tidak tetap adalah 40.000. Kemudian perhitungan laba. Yang pertama menghitung pengeluaran. Pengeluaran biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, 55.000 ditambah 40.000, jadi pengeluarannya 95.000. Kemudian menghitung proyeksi pendapatan. 1 telur dihargai 1.500, jumlah unggas yang dipelihara adalah 3 ekor. Total pendapatan untuk 1 hari 1.500 dikali 3 sama dengan 4.500. Untuk 1 bulan 4.500 dikali 30 hari sama dengan 135.000. Kemudian menghitung laba. Total pendapatan dikurangi pengeluaran, 135.000 dikurangi 95.000, jadi labanya 40.000. Kemudian perhitungan BEP atau break even point.
Yang pertama, BEP produksi. Pengeluaran dibagi harga jual telur. 95.000 dibagi 1.500 sama dengan 63,33. Kemudian BEP harga dihitung dari pengeluaran dibagi BEP produksi. 95.000 dibagi 63,33 sama dengan 1.500. Bab 3. Pelaksanaan wirausaha. A. Buat. Kelebihan usaha budidaya ayam merupakan salah satu usaha yang menghasilkan omset dengan keuntungan yang cukup besar. Selain itu, menjalankan usaha ini juga memiliki waktu yang relatif cukup santai dari usaha ini tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, karena kebutuhan telur di pasaran sangat tinggi. B. Kekurangan. Dalam merawat ayam diperlukan teknik dan pengetahuan yang tepat tentang peternak. Karena ternak ayam tidak mudah takaran makan, minum, luas kandang, serta lingkungan kandang juga harus sesuai agar ayam dapat tumbuh dengan baik. Banyaknya penyakit seperti flu burung dan penyakit ayam biasanya dapat mengancam usaha kita. Oleh karena itu, tidak sedikit pengusaha ayam petelur ini yang bangkrut karena ayamnya terkena penyakit atau mati. B. Why? Kami memilih usaha ayam petelur ini karena 1. Prospek atau peluang usaha ini cukup besar untuk dikembangkan. 2. Dapat memberikan pendapat atau keuntungan yang cukup besar. 3. Permintaan telur ayam selalu meningkat. 4. Peluang pasar yang besar untuk pemasaran. 5. Tidak memerlukan waktu yang begitu lama untuk setiap kali panen. 6. Dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. C. Where? Di rumah salah satu anggota kelompok kami, tepatnya di rumah Bernasya Adi Setiawan. Karena di saat masa pandemi seperti ini, kita tidak mungkin jika melakukan budidaya di lingkungan sekolah, karena sekolah masih diliburkan. Kami memilih tempat di rumah Bernasya karena halaman yang cukup luas untuk melakukan budidaya ayam petelur ini. D. How. 1. Pemilihan induk. Bulu tampak halus dan penuh. Baik pertumbuhan dan perkembangannya, sehat dan tidak ada cacat pada fisiknya, memiliki nafsu makan yang baik, tidak ada letakan tinja di dalamnya. 2. Sanitasi dan tindakan preventif. Kebersihan lingkungan kandang pada areal peternakan merupakan tindakan pencegahan penyakit yang paling murah, hanya dibutuhkan tenaga dan ulet. Tindakan preventif dilakukan dengan memberikan vaksin pada ternak dengan merek dan dosis sesuai catatan pada label. 3. Kualitas dan kuantitas pakan pada induk ayam. Kualitas atau kandungan pada zat gizi pakan terdiri dari protein 18,1-21,2%, lemak 2,5%, serat kasar 4,5%, kalsium 1%, fosfor 0,7-0,9%, dan energi 2.900-3.400 kilokalori. Dalam sehari memerlukan 25 gram per hari atau per ekor, jadi dalam sebulan memerlukan sekitar 2 kilo. 4. Pemberian minum. Untuk pemberian minum per hari kira-kira 90 ml per ekor. Jadi dalam sebulan kira-kira memerlukan 8,5 liter air. 5. Pemberian vaksin. Vaksin aktif adalah vaksin yang mengandung virus hidup. Vaksin inaktif adalah vaksin yang mampu membentuk zat kebal. Kekebalan yang ditimbulkan lebih pendek. Keuntungannya disuntik pada ayam yang diduga sakit. Persyaratan dalam vaksinasi adalah ayam yang divaksin harus sehat, dosis dan kemasan vaksin harus tepat, dan sterilisasi alat-alat. 6. Pemeliharaan kandang. Agar bangunan kandang dapat berguna secara efektif, maka bangunan kandang perlu dipelihara secara baik, yaitu kandang selalu dibersihkan dan dijaga, atau dicek jika ada bagian yang rusak supaya segera diperbaiki kembali. Dengan demikian, guna kandang bisa semaksimal tanpa mengurangi persyaratan kandang bagi ternak yang dipelihara. Bab 3. When. Waktu yang tepat untuk memasarkan telur ayam supaya tidak merugi adalah ketika harga jual di pasar stabil.
tidak mengalami penurunan dan kenaikan harga yang signifikan. F. Warung sembako, pasar, warung makan. A. Tujuan pemasaran. 1. Membentuk produk sesuai dengan pasar. 2. Membangun pertumbuhan yang positif setiap bulannya. 3. Mencapai pendataan yang stabil. 4. Memahami pasar dan konsumen. B. Penetapan harga jual. Harga untuk produk yang pada umumnya dijual menggunakan satuan kilogram. Dengan ini kami menjualnya berdasarkan harga pasaran pada umumnya. Bab 4. Rencana pemasaran produk. C. Target. Target utama yang kami tuju untuk memperlancar usaha ini adalah pasar. Di lingkungan pasar, banyak sekali yang secara dini membeli telur dengan harga yang sesuai. Selain lingkungan pasar, kami juga akan memasarkan telur ke beberapa rumah makan yang menggunakan bahan dasar atau campuran telur serta memasuknya di warung. D. Metode atau cara pemasaran. Kami menggunakan metode distribusi langsung dalam memasarkan barang, yaitu dengan mengunjungi pembeli ke pasar, rumah makan, dan warung makan. Karena usaha kami yang belum banyak dikenal masyarakat, dengan menggunakan metode distribusi langsung akan dengan mudah bagi kami untuk menjaring pembeli di sekitar tempat transaksi. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Dari pemahaman tersebut dapat saya simpulkan bahwa dalam membuka usaha peternakan ayam bertelur cukup menguntungkan karena memberikan keuntungan yang besar. Karena ayam merupakan salah satu ternak yang berpotensial di daerah saya dilihat dari segi konsumsi masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan daging dan telur ayam yang sangat tinggi karena hampir setiap hari dikonsumsi. Sehingga ternak ayam adalah salah satu peluang bisnis yang sangat menguntungkan jika kita mau menekuni dan sungguh-sungguh, karena dalam berternak ayam telur tidak perlu dengan modal yang besar. Pemeliharaan akan ayam bertelur yang tidak begitu sulit dilaksanakan karena peternak ayam bertelur tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dalam arti kita dapat keuntungan dari sisi ekonomi dan kita dapat merasakan kebanggaan diri karena memiliki usaha sendiri. Usaha peternakan unggas bertelur ini merupakan satu kegiatan yang menjanjikan di bidang kewirausahaan. B. Saran. Dalam suatu usaha tentunya akan menemukan hambatan-hambatan. Di antaranya adalah harga bahan baku yang tidak stabil. Dalam hal ini adalah harga pakan indukan yang cenderung mahal. Oleh karena itu diperlukan strategi tertentu agar tidak mengalami kebangkrutan. Di antara strategi tersebut misalnya dapat dilakukan dengan membeli jagung pada petani dan menggilingnya agar dapat mengurangi biaya pakan, karena harga jagung di pasaran cenderung lebih mahal. Mengingat pakan adalah salah satu faktor yang sangat penting terhadap pertumbuhan ayam, maka perlu dilakukan penelitian jenis pakan yang optimal untuk pertumbuhan ayam. Dan dalam pemeliharaan kandang sebaiknya menggunakan bahan yang aman agar mengurangi risiko stres pada bibit ayam bertelur. Selain itu, untuk mencapai kesuksesan dalam setiap usaha pasti diperlukan kegigihan dan pantang menyerah. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.